Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alfi Jainam. Saya Nova Rahma Fitria. Saya Repa Misha Putri. Saya Diana Andriani. Dan saya Siti Jaha. Kami dari kelompok 3 mau memaparkan materi tentang pasar monopoli. Pasar monopoli adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh penawaran atas suatu barang atau jasa dan tidak ada pesaing langsung dalam pasar ini. Produsen tunggal memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga karena konsumen tidak memiliki alternatif lain. Jadi pada intinya pasar monopoli ini hanya di mana keadaan pasar yang hanya dikuasai oleh satu penjual dalam perusahaan atau pasar dan tidak memiliki pesaing. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri dari pasar monopoli. Pasar monopoli memiliki 5 ciri-ciri utama, yaitu yang pertama hanya ada satu penjual, yang kedua tidak ada barang pengganti yang sepadan, yang ketiga produsen memiliki kontrol penuh terhadap harga, yang keempat sulit bagi pelaku lain untuk masuk pasar atau ada hambatan yang tinggi untuk bisa memasuki pasar. Yang kelima, promosi atau iklan biasanya minim karena tidak ada persaingan. Contohnya adalah perusahaan listrik negara di suatu wilayah di mana hanya ada satu penyedia layanan tersedia untuk seluruh konsumen. Jenis-jenis pasar monopoli. Yang pertama, monopoli alamiah atau natural monopoli terjadi ketika hanya satu perusahaan yang bisa beroperasi secara efisien karena biaya produksinya sangat tinggi bila duplikasi oleh perusahaan lain. Contohnya perusahaan air minum atau listrik di suatu wilayah. Yang kedua, monopoli negara atau government monopoly. Monopoli yang dimiliki atau dikendalikan langsung oleh pemerintah untuk kepentingan umum atau keamanan sosial. Contohnya, percetakan uang oleh bank sentral. Yang ketiga, monopoli hak istimewa atau legal monopoli. Diberikan oleh pemerintah kepada suatu pihak tertentu melalui hak paten, hak cipta atau lisen. Contohnya, perusahaan pemegang paten obat tertentu. Yang keempat, monopoli karena kepemilikan sumber daya terjadi suatu perusahaan menguasai seluruh sumber daya penting yang tidak dapat diakses oleh pesaing. Contohnya, perusahaan yang menguasai tambang emas satu-satunya di suatu negara. Yang kelima, monopoli karena efisiensi atau teknologi. Perusahaan menjadi satu-satunya pelaku pasar karena memiliki teknologi atau inovasi yang jauh lebih unggul. Contohnya, perusahaan teknologi yang belum memiliki pesaing sebanding. Yaitu contoh pasar monopoli. Yang pertama ada Perum Peruri. Lembaga ini merupakan sektor yang memonopoli percetakan uang. Lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga resmi percetakan yang mencetak uang rupiah atas mandat Bank Indonesia. Yang kedua ada PT PLN Persero, di mana sektor ini memonopoli sektor penyediaan listrik. Lembaga ini menguasai distribusi listrik hampir di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun ada produsen listrik swasta, namun distribusinya tetap melalui PLN. Yang ketiga ada PT KAI Kereta Api Indonesia, di mana sektor ini memonopoli transportasi kereta api penumpang antar kota. Yang keempat ada BPJS Kesehatan, di mana semua warga negara diwajibkan ikut BPJS untuk kesehatan dan tidak ada alternatif penyedia jaminan publik lain. Yang terakhir adalah Bulog atau Badan Urusan Logistik, yakni memonopoli stabilitas pangan terutama beras. Meskipun tidak sepenuhnya monopoli, Bulog diberi peran eksklusif dalam impor dan distribusi beras tertentu untuk menjaga stabilitas harga. Untuk kelebihan dan kekurangan pasar monopoli, yaitu kelebihannya adanya kemampuan untuk mencapai efisiensi dalam skala besar. Karena hanya ada satu produsen yang menguasai pasar, biaya produksi bisa ditekan, terutama jika perbedaan tinggi. Selain itu, keuntungan yang besar dari pasar monopoli dapat mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan. Pasar monopoli juga dapat menciptakan kestabilan harga dan produksi karena tidak ada fluktuasi akibat persaingan.
jika dikelola oleh pemerintah, pasar monopoli bisa diarahkan untuk kepentingan masyarakat secara luas dan lebih mudah dikontrol. Tetapi kekurangannya terletak pada potensi kerugian bagi konsumen. Harga produk cenderung lebih mahal karena tidak ada saingan yang memaksa produsen menurunkan harga. Konsumen juga tidak memiliki banyak pilihan karena hanya ada satu penyedia barang atau jasa. Selain itu, kekuasaan pasar yang belum besar bisa disalahgunakan untuk kepentingan sepihak, seperti menurunkan kualitas barang demi keuntungan. Maka dalam beberapa kasus, ketiadaan persaingan bisa membuat produsen malas berinovasi dan memperbaiki layanan. Kesimpulannya, pasar monopoli adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh penawaran suatu barang atau jasa. Tanpa pesaing, monopoli bisa muncul karena faktor ilmiah, peran negara, hak paten, atau penguasaan sumber daya. Meskipun pasar ini memiliki kelebihan seperti efisien produksi, kestabilan harga, dan potensi inovasi, namun juga memiliki kekurangan seperti harga yang tinggi, pilihan konsumen terbatas, dan risiko penyalahgunaan kekuasaan pasar. Oleh karena itu, pengawasan dan regulasi dari pemerintahan sangat penting agar pasar monopoli tetap berjalan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan sekedar keuntungan sepihak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.